Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatu wa salamu daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para shaimin, para shaimat dimanapun kita berada, alhamdulillah sekarang ini kita sudah bertemu kembali dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita sebut dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Puasa yang selama ini kita sudah tunggu, itu sudah kita praktikkan, sudah kita siapkan cukup lama karena waktu yang beredar yang kita jalani selama ini. Paling tidak ketika akan datang bulan puasa kita sudah sangat siap untuk menyambut bulan puasa itu, sehingga ketika bulan puasa kita sudah siap betul bahwa bulan ini sudah akan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sudah jauh-jauh hari, sejak 2 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sudah melakukan doa yang sudah lazim kita sampaikan, sudah kita sebut, sudah kita ucapkan hampir mungkin setiap sholat atau setelah sholat kita melaksanakan peramalan-peramalan. Setelah sholat kita mendoakan bahwa kita akan berhadapan dengan bulan puasa dengan doanya yang sangat viral, sangat ma'ruf. Sudah sering kita ucapkan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini senantiasa kita ulang dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita bahwa tamu yang akan hadir, yang akan kita temui itu adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu perlu kita siapkan jauh-jauh hari, dan sejak bulan Rajab tentu saja kita sudah menyiapkan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin para shaimin, para shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang bulan puasa tentu kita secara menyeluruh diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengerjakan ibadah yang satu ini. Puasa ini cukup penting karena memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ayat kita bacakan tadi pada suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal lazi, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang dahulu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat ayat yang cukup penting ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, maka tanpa terkecuali bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat disebut sebagai orang-orang yang mukallaf, yaitu orang-orang Islam, kemudian orangnya sehat walafiat, kemudian orangnya adalah sudah balik, maka orang-orang dengan kategori mukallaf ini kalau datang bulan puasa maka ayat tadi menjadi tuntutan bagi yang bersangkutan, bagi orang-orang muslim dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayat ini cukup penting sebagai penanda untuk kita semua tanpa terkecuali bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang cukup penting ini, yaitu pada bulan puasa. Hadirin para shaimin dan shaimat dimanapun kita berada, puasa yang kita laksanakan sebetulnya adalah syariat bagi kita umat Islam, yang juga merupakan syariat bagi umat-umat sebelum kita. Karena dia syariat bagi umat sebelum kita dan juga bagi kita orang-orang muslim, maka sejatinya paling tidak kita akan melihat sebetulnya apa yang akan kita lalui pada bulan puasa ini, sehingga puasa yang disebut sebagai bulan yang istimewa atau bulan Ramadan itu adalah bulan yang cukup istimewa. Ternyata banyak hal yang di dalamnya bisa kita lalui. Antara lain misalnya barang siapa yang berbahagia saja dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga hadis yang cukup ma'ruf,
man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang hanya sekedar merasakan bahagia saja ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Ada banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Nanti kita akan bertemu dengan malam, di mana malam itu konon kabarnya lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu informasi dari Al-Quran, maka kalau informasinya yang datang dari Al-Quran, maka itu akan betul-betul terjadi. Dan ketika dia terjadi, kita memperoleh apa yang disebut ketika kita beramal pada malam hari itu, maka amal yang kita laksanakan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang kita sebut sebagai pusaka yang menjadi peninggalan bagi Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan karena dia menjadi pusaka, menjadi pegangan bagi kita semua. Maka Al-Quran hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dibaca tetapi juga dipahami, bukan hanya dipahami tetapi juga semaksimal mungkin diusahakan supaya bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ada banyak yang akan kita lalui pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga kita bisa menjalani aktivitas Ramadan yang bulan ini keberkahannya tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita bersama-sama berharap diberikan segala macam yang menjadi keinginan kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, apa yang dijanjikan sebagai ghufirallahu ma taqaddama min dzambih akan kita dapatkan tanpa terkecuali kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang sekarang, dosa-dosa kita yang akan datang manakala kita mengerjakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.